Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miss Ina, masih bersama channel Belajar Broiler Asik. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan manajemen brooding. Manajemen brooding itu manajemen yang paling awal saat kita mau memelihara ayam. Ayam apapun ya, baik ayam broiler, ayam petelur, dan ayam-ayam lainnya. Brooding itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau misalkan di dalam manajemen broiler, ketika dia sudah menetas dari hatchery, dia kan tidak dierami oleh induknya. Nah, brooding ini adalah induk buatan, ya teman-teman. Oke, awal masa brooding itu harus dilakukan dengan baik. Jadi kita harus mengawali brooding itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa sih? Karena di sini teman-teman perlu ingat ya, karena masa brooding itu menjadi penentu keberhasilan dalam pencapaian performa ayam. Pengertian brooding sendiri ini apa sih sebenarnya ya? Brooding itu kan tadi induk buatan. Nah, masa brooding ini merupakan periode umur ayam yang masih membutuhkan perhatian lebih. Perhatian yang lebih intensif sehingga kebutuhan anak ayam itu bisa terpenuhi baik secara jumlah dan kualitasnya. Nah, sekarang kita simak pentingnya masa brooding. Kenapa sih brooding itu penting? Nah, pada umur ayam 0 sampai 14 hari, di sini ada proses yang pertama hiperplasia. Kemudian yang kedua ada proses poikiloterm dan ada proses penyerapan kuning telur. Nah, masa breeding ini DOC atau ayam kecil dia lebih toleran terhadap temperatur yang tinggi. Nah, sekarang di sini ada gambar skema. Yang A ini menunjukkan proses hiperplasia, sedangkan yang B adalah hipertrofi. Proses hiperplasia sendiri ini adalah proses pembelahan sel. Yang namanya membelah, jadi dari satu sel dia membelah menjadi dua sel. Dua sel itu membelah lagi menjadi 4 sel. Kemudian bertambah dan seterusnya. Nah, tentunya pembelahan sel ini dipengaruhi oleh adanya pemanas. Semakin baik pemanas, semakin baik proses hiperplasia. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, kalau misalkan pemanasnya tidak baik, artinya dia kurang panas atau kurang maksimal suhu di dalam kandang, ini akan sangat mempengaruhi proses hiperplasia. Hiperplasianya terhambat, tidak bekerja dengan maksimal. Nah, hiperplasia ini menjadi salah satu proses di mana perkembangan organ-organ dalam dari ayam, baik organ pencernaan terutama ya. Kenapa yang pertama kali terjadi perkembangan itu adalah organ pencernaan? Karena di sini organ pencernaan itu sangat berfungsi. Dengan adanya perkembangan sistem organ pencernaan, otomatis asupan nutrien yang akan dicerna oleh ayam akan diolah oleh tubuh sehingga akan memberi pengaruh terhadap tubuhnya. Nah, dilanjutkan dengan perkembangan sistem respirasi, kemudian sistem rangka, kemudian sistem kardiovaskuler dan sistem-sistem organ lainnya. Kemudian, setelah umur 14 hari ke atas, selepas brooding, ini ada proses yang namanya hipertrofi. Hipertrofi itu adalah perkembangan sel. Jadi sel yang sudah dibelah tadi pada usia 0 sampai 14 hari itu akan dikembangkan. Nah, kenapa hiperplasia penting? Nah, di sini kuncinya. Kalau misalkan hiperplasianya maksimal, maka hipertrofinya juga akan maksimal. Kalau misalkan hiperplasianya tidak maksimal, otomatis sel yang dikembangkan juga. Nah, selanjutnya yang terjadi itu adalah poikiloterm. Apa sih itu poikiloterm? Jadi poikiloterm itu di mana kondisi anak ayam itu sebenarnya pada usia 0 sampai 12 hari dia belum memiliki termoregulator. Apa itu termoregulator? Ada yang bisa, teman-teman semua? Ya. Termoregulator, kalau dari kata-katanya termo artinya dia suhu, kemudian regulator sendiri ini adalah pengatur. Jadi termoregulator itu adalah pengatur suhu tubuh. Jadi pada anak ayam 0 sampai 12 hari dia suhu tubuhnya masih mengikuti suhu lingkungan. Dia belum bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Ketika suhu lingkungannya turun 1 derajat, maka pada suhu tubuh ayam juga akan turun 1 derajat. Begitu pula kalau misalkan kenaikan suhu, dia akan naik 1 derajat. Jadi kalau intinya kalau lingkungannya naik, tubuhnya ikut naik. Kalau lingkungannya turun, tubuhnya akan ikut turun. Begitu seterusnya. Nah, termoregulator pada ayam itu dia akan muncul pada usia 13 hari ke atas. Maka kenapa penting untuk
masa brooding selama 14 hari, ya salah satunya adalah termoregulator ayam ini terbentuk ketika dia usianya 13 hari. Ditakutkan kalau sebelum 14 hari pemanas itu sudah dilepas atau masa brooding itu sudah diakhiri, takutnya nanti ayamnya jadi stres, bisa heat stress maupun cold stress. Gimana? Karena dia kan masih bimbang ya, apalagi suhu lingkungan itu fluktuatif. Kalau di kandang open house, dia masih sangat fluktuatif. Jadi takutnya nanti dengan adanya suhu fluktuatif tersebut, ayammu bisa stres. Begitu ya teman-teman. Nah, terkait dengan sistem pencernaan ayam, jadi pada DOC itu masih ditemukan di dalam intestinumnya, di dalam ususnya, itu masih terdapat kuning telur atau yolk, ya, egg yolk pada ususnya. Kenapa terdapat kuning telur pada usus? Karena kuning telur itulah yang menggantikan nutrien pakan pada saat dia setelah menetas sampai dia sampai di kandang, seperti itu. Karena dia mendapatkan pakan kan setelah di kandang. Jadi selama perjalanan dari hatchery menuju kandang, dia kenapa tetap sehat-sehat aja walaupun tidak makan? Karena dia ada egg yolk tadi di dalam intestinumnya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Nah, intestinum yang bekasnya egg yolk tadi, dia akan membentuk yang namanya Merkel diverticulum. Nah, di mana letak intestinumnya? Di mana letak kuning telurnya di intestinum bagian mana? Jadi, kalau teman-teman pernah nekropsi ayam, di bagian usus halusnya dia tersisa benjolan kecil seperti papila seperti itu. Nah, itu sebenarnya bekas dari kuning telur pada saat kecilnya dulu. Begitu. Nah, kuning telur ini akan habis dengan adanya maksimal pemanas. Jadi akan hilang secara maksimal, secara optimal itu sekitar pada 7-10 hari. Kalau misalkan sampai 14 hari kok belum mengecil atau bahkan masih besar sekali. Nah, ini yang bisa kita cirikan, pasti ayamnya itu kecil. Ya, karena apa? Karena ya nutrien pakannya tidak terserap sempurna, nutrien dari indukannya itu tidak terserap sempurna seperti itu. Nah, makanya BW-BW ayam yang kecil yang belum maksimal tersebut itu bisa ditreatment khusus di brooding brooding karantina seperti itu. Biasanya nanti akan diberikan pakan secara maksimal, pemanas sendiri secara optimal, kemudian minum vitamin dan lain sebagainya. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa brooding ini adalah penentu kesuksesan pemeliharaan. Sebab proses hiperplasia ini akan mengisi perannya ya 1/3 dari bobot. Kemudian pembentukan imun itu sebanyak 85% dan pembentukan sistem pencernaan pada masa brooding itu sebesar 75%. Jadi ini sangat-sangat penting masa brooding itu. Jadi kunci sukses pemeliharaan itu salah satunya ada di masa brooding. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau dalam masa brooding target pencapaiannya itu apa saja. Yang pertama, pencapaian yang ada pada target brooding itu yang pertama adalah pencapaian target bobot badan tentunya, kemudian feed intake itu karena saling terkait ya. Semakin bagus feed intake, otomatis PBBH-nya semakin bagus. BW-nya akan semakin tercapai sesuai standar minimal atau melebihi standar seperti itu. Ya, ingat, apabila pada masa brooding 7-14 hari itu kok misalkan bobot badannya dia di bawah standar, pasti nanti selepas brooding untuk mengejar ketertinggalan juga akan lama. Tapi kalau bobot badan pada masa brooding itu istilahnya melebihi dari bobot standar, itu bisa dipastikan biasanya pada saat panen bobot badannya itu bisa melebihi sekitar 50-60 gram seperti itu ya. Nah, yang kedua target pencapaian itu adalah perkembangan saluran pencernaan, karena dia mengisi berapa persen tadi teman-teman bisa sebelumnya ya, bisa dilihat lagi ya, di review lagi ya. Kemudian ada sistem perkembangan kekebalan atau imunitas ya, kemudian pertumbuhan sistem rangka, pembentukan bulu dan perkembangan dari sistem organ. Nah, pada slide berikutnya ini kita bisa lihat agar brooding berhasil apa saja faktor-faktor yang akan kita perhatikan. Bisa dilihat pada poin 1, yang pertama adalah cek kualitas DOC. Kualitas DOC yang baik itu seperti apa? Tentunya yang pertama kita lihat secara fisiknya. Dari warna bulunya,
dari kebersihan bulunya, dari sorot matanya bersinar atau tidak, kemudian bentuk paruhnya, kemudian di situ di hidung ada lelerannya apa tidak, dan yang paling penting di sini adalah kakinya. Dia dehidrasi atau tidak itu bisa dilihat salah satu dari kakinya. Kaki kering, bisa dipastikan dia dehidrasi. Dehidrasi kaki kering itu bisa dikarenakan dari hatchery, perjalanan dari hatchery, atau memang dia genetik dari lahir, atau bahkan karena suhu panas dalam hatchery tersebut terlalu panas seperti itu misalnya. Nah, pada background biru ini teman-teman bisa dilihat kenapa ini bulunya kok bisa balik-balik seperti itu. Ya, ini salah satu kelainan biasanya pada DOC itu RSS ya. Jadi ranting stunting syndrome. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menemukan DOC yang abnormal seperti ini? Jawabannya adalah dikaling. Jangan sekali-kali eman, terutama pada DOC yang dehidrasi. Dengan DOC yang tidak bisa berkembang, kalau misalkan tetap di budidaya, apa yang terjadi? Dia akan menjadi bom waktu untuk kita, ya. Apa yang terjadi? Imunitas ayam-ayam kecil itu kan pasti tertinggal ya daripada teman-temannya. Nah, ketika ada penyakit masuk, dia akan mudah terserang. Nular nggak ke temannya? Nular. Makanya dikatakan akan menjadi bom waktu, menjadi agen penyakit, agen penularan penyakit. Ya, hati-hati. Sepele tapi dampaknya bisa sangat-sangat fatal. Nah, kemudian di slide selanjutnya ini kita cek bagian kloaka. Bersih atau tidak? Kotorannya putih atau tidak? Kotorannya ada darahnya atau tidak? Kloakanya ada kotorannya atau tidak? Kotorannya menggumpal atau tidak? Itu kita cek semua. Nah, selanjutnya pada bagian apa ini teman-teman yang hitam-hitam? Ya, bagian pusar. Nah, ini juga sering terjadi pada DOC yang ada di lapangan. Karena kurang menutup sempurna dari telur sisa kuning telur tersebut, biasanya ada peradangan tali pusar, bahkan sampai terjadi ompalitis, ya. Nah, di sini kalau misalkan sudah terjadi ompalitis, apa yang diragukan? Ya pastinya yang namanya ayam itu ketika dia mencium bau-bau yang tidak sedap seperti borok, seperti luka, seperti itu ya, dia akan mudah notol. Tahu ya notol, what is the notol? Apa ya, jadi nyucui temennya. Nah, ini yang membahayakan karena dengan nyucui itu akan terjadi sifat kanibalismenya keluar. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting di sini adalah sampling pada DOC ketika DOC in ya, DOC masuk. Pastikan bobotnya harus sesuai dengan label DOC-nya, jangan sampai di bawahnya. Syukur-syukur kalau di atasnya. Kalau misalkan di labelnya itu 42 gram, kok ternyata DOC-nya hanya 35 gram. Nah, ini kita berhak komplain ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya setelah kita cek kualitas DOC-nya, kita harus memastikan manajemen suhu dan kelembapan. Di slide ini sudah ada setiap minggunya target efektif temperaturnya berapa, kemudian kelembapannya sudah ada. Tidak boleh di bawah 30% dan tidak boleh terlalu lembab, artinya dia di atas 70% seperti itu. Nah, pengaruh suhu dan persebaran bisa teman-teman lihat di slide. Jadi kalau misalkan ayamnya itu menjauhi pemanas, bisa dipastikan kalau suhu pemanas kita terlalu panas. Nah, kalau misalkan suhunya terlalu dingin, tandanya adalah ayam-ayamnya ngumpul di sekitar pemanas. Nah, kalau misalkan dia menyisih ke pojok atau ke samping-samping brooding, biasanya anginnya terlalu kencang. Nah, yang bagus yang seperti apa? Yang bagus itu yang persebarannya merata. Ada di samping, ada di tengah. Intinya merata semuanya seperti itu ya. Mengukur suhu pada ternak broiler, pada brooding itu yang diukur adalah liternya. Jadi kalau teman-teman punya tem gun, itu bisa ditembakkan pada liternya, pada alas liternya, pada sekamnya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan memang temperaturnya temperatur air raksa, silahkan digantung
jaraknya adalah 5 cm sampai 10 cm dari permukaan alas. Jadi tidak boleh terlalu tinggi, karena ingat, yang akan kita ukur adalah suhu yang dirasakan oleh ayam. Ayam itu adanya di bawah, bukan di atas atau melayang-layang. Oke ya. Jadi yang diukur adalah suhu sekam, suhu liternya. Oke. Kondisi suhu dan kelembapan yang sesuai itu ditunjukkan dengan keaktifan dan sebaran DOC yang merata di seluruh brooding. Nah, teman-teman boleh peragakan ya. Kalau misalkan nanti pengen ngecek suhu brooding saya sudah optimal apa belum, caranya ambil anak ayam, tempelkan kaki ayam itu pada pipi. Kenapa pada pipi atau pada telapak tangan? Karena ini sensor kulit kita yang sangat sensitif, jadi bisa merasakan anget apa tidaknya. Nah, kenapa telapak kaki? Karena sensor panas ayam itu ada di telapak kaki. Jadi kita tempelkan di pipi kita. Oh, sudah anget. Jadi suhu kita sudah tercapai. Oh, ternyata masih dingin. Nah, apa yang harus kita benahi? Entah itu pemanasnya, posisinya dirubah, atau tirainya kita turunkan, kita tutup, dan lain sebagainya. Ya, jadi caranya ngecek ini suhu sudah optimal apa belum, salah satunya dengan menempelkan kaki ayam itu pada pipi. Optimal itu tidak hanya di satu titik saja, tapi semuanya suhunya harus merata. Oke, poin yang ketiga adalah air minum dan ransum. Pastikan ya teman-teman, kualitas air minum dan ransum yang diberikan pada ayam itu bisa memenuhi kebutuhan, baik dari energi metabolisme, protein, lemak, serat, mineral, kalsium, dan fosfor. Ini akan kita bahas lebih lanjut lagi di manajemen pemberian pakan. Nah, selanjutnya di sini atur kepadatan. Kepadatan brooding itu dilakukan biasanya 3-4 hari sekali ya. Nah, pelebaran ini tentunya disesuaikan dengan kepadatan berdasarkan dari pertumbuhan ayam tersebut. Nah, pada slide berikutnya di sini ada menghitung luasan brooding. Ini sudah saya tulis dalam buku saya dalam judul Budidaya Broiler Milenial. Itu sudah ada bagaimana cara menghitung luasan brooding. Ini dalam contoh, saya berikan contoh kepadatan pada umur ayam 1-12 bisa dilihat pada tabel. Saya berikan contoh soal. Di sini pembuatan brooding ayam peternak dengan kapasitas 7.500 ekor. Nah, bagaimana nih cara menghitungnya? Mari kita simak bareng-bareng ya teman-teman ya. Ingat, satu brooding itu kita isi kapasitas 500-750. Kenapa demikian? Ingat, pada materi sebelumnya kita sudah membahas kapasitas gasolek, kapasitas pemanas itu 500-750 ya. Kenapa tidak 500 ekor per broodingnya? Ya, kita lihat dari segi kandangnya. Kalau misalkan bisa 750, kenapa tidak? Seperti itu ya. Oke. Jadi kita akan membuat 10 broodingan. Caranya gimana? Kita masukkan rumus P sama dengan D kali L. P itu apa? P itu populasi. Jadi rumus populasi itu yaitu density kali luas. Density itu sendiri adalah kepadatan. Nah, bisa dimasukkan satu broodingan itu 750 ekor. Dengan kepadatan di tabel tadi umur 1 hari adalah 50 ekor per meter persegi dikalikan luas. Nah, luasnya didapat 15 meter persegi. Nah, di sini luas apa? Luas lingkaran. Nah, untuk mencari diameternya kita masukkan rumus lingkaran. Rumus lingkaran apa? Rumus lingkaran adalah pi r kuadrat. Ya, kita masukkan sehingga kita dapatkan r kuadratnya adalah 4,71 meter. Nah, kemudian diameternya bisa kita dapat yaitu 4,2 meter. Ya, jadi biasanya kalau di peternak itu dibulatkan ke atas atau ke bawah biar bulat. Ya, mari kita buat jadi bisa dibulatkan ke 4 meter. Artinya apa? Dengan 7.500 ekor kita punya 10 broodingan dengan diameter sekitar 4 meter. Oke, gampang sekali bukan? Nah, bisa teman-teman terapkan nanti kalau misalkan praktek manajemen usaha unggas, usaha ternak broiler ya di rumah ataupun di lapangan. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan WhatsApp ke nomor Miss Ina. Selamat belajar.